Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram pada bab jual beli yang saat ini kita sudah sampai hadis nomor 785. Baik, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu matan hadisnya. An Jabirin, diceritakan dari sahabat Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Jabir dan ayahnya Jabir yaitu Abdullah bin Amr. Annahu, sesungguhnya Jabir, kana ala jamalin, dia berada di atas unta. Lahu, kepunyaan si Jabir. A'ya, yang kepayahan atau yang dalam keadaan payah. A'ya, yang kepayahan si unta tadi. Fa'arada, maka Jabir menginginkan atau menghendaki ayu sayyibahu, untuk melepaskan si unta tadi, atau tidak mempedulikan alias membiarkan unta tadi. Jadi suatu saat Jabir berada di atas unta, dia pergian bersama untanya, dan untanya itu mengalami a'ya, kepayahan, mungkin sudah tua atau gimana ya. Kemudian si Jabir ingin membiarkan unta itu atau melepaskan unta itu. Unta kok payah kayak ini, ben tak cul kawai, tak ujawai. Dalam riwayat lain ya, ayu sayyibahu, ini berarti bahwa Jabir ingin meninggalkan unta itu, meninggalkannya. Qala, begitu dia ingin meninggalkan unta itu, qala, berkata Jabir, falahikoni, maka bertemu kepadaku an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Jabir itu membiarkan untanya karena udah nggak bisa lagi ditunggangi, udah payah, Jabir bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, lalu Nabi mendoakan li, untukku. Wa darabahu, dan kemudian Nabi menepuk atau memukul unta itu. Dalam syarah hadis ini memukulnya dengan tongkat ya, dengan tongkat yang digunakan oleh si Jabir. Sudah Jabir sini tongkatnya. Nah, tongkat itu dipukulkan oleh Rasulullah kepada unta tersebut. Fasara, apa yang terjadi setelah ditepuk oleh Rasulullah? Fasara, maka bisa berjalan si unta tadi yang tadinya payah ya. Sayron, dengan perjalanan lam yasir, yang belum pernah dia berjalan mislahu, seperti itu. Ini begitu ditepuk Rasulullah, unta itu bisa berjalan yang menakjubkan, yang mana belum pernah ya si unta itu berjalan setangguh, sekuat itu. Qala, lalu bersabda Rasulullah, bi'nihi. Rasulullah kemudian berkata pada Jabir, Jabir, bi', jualah ya, ni untukku, hi, unta tersebut, biwaqiyah, dengan harga 1 waqiyah. Jabir, nah, jual saja unta itu dengan harga 1 waqiyah. Nah, Rasulullah melihat unta tadi yang kemudian bisa tangguh berjalan dengan begitu cepatnya, Rasulullah ya berkata pada Jabir, Jabir, kalau kamu udah memang tidak ingin memanfaatkan unta itu, jual saja pada saya dengan harga 1 waqiyah. Qultu, saya menjawab, si Jabir menjawab ya, lah, tidak ya Rasulullah. Ya, tidak ya Rasulullah.
Lah kata tidak ini bukan berarti Jabir ini tidak mau menjual. Dalam riwayat Imam Ahmad ya, dengan redaksi hadis yang mirip, lah ini berarti tidak, saya nggak mau menjual dengan engkau ya Rasulullah, tapi saya akan menghibahkan ini kepadamu. Di lah ini tidak berarti Jabir nggak mau menjual untanya kepada Rasulullah, bahkan si Jabir ini ingin menghadiahkan unta tersebut kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak berkenan, Rasulullah justru berkenannya ingin membeli. Ya. Summa qala, lalu bersabda Nabi, bi'nihi, juallah hai Jabir nih untukku hi unta itu. Ya. Jadi Rasulullah ya kepenginnya membeli tadi, tidak menerima hibah atau hadiah dari Jabir. Fabi'tu, maka aku menjual. Ya, maka si Jabir tadi mengatakan fabi'tu, maka aku menjual ya unta tersebut biwaqiyatin, dengan harga 1 waqiyah. Ya. 1 waqiyah itu ya, itu ada kira-kira 20 dirham, 20 dirham atau 40 dirham itu ya. Ada beberapa riwayat yang berbeda, tapi di sini yang dimasukkan dirhamnya dirham perak ya, perak. Ya kalau sekarang ya nominalnya kurang tahu saya, karena ukuran dirham dan dinar saat itu kan berbeda-beda. Ya pokoknya 1 waqiyah itu aja lah. Ya. Tetapi si Jabir ini ketika menjual untanya kepada Rasulullah, washtaratu, dan saya meminta persyaratan. Jual belinya kepada Rasulullah, si Jabir ini meminta persyaratan. Apa persyaratannya? Wasaratu, dan saya meminta syarat humlanahu ya, untuk menunggangi unta tersebut atau menaiki unta tersebut ya. Menaiki unta tersebut ila ahli, ke keluargaku, maksudnya ke rumahku. Nah, tadi kan Jabir kan dalam perjalanan, dia sepakat ingin menjual untanya kepada Rasulullah, tapi dia minta syarat. Ya sudah Rasulullah, saya jual unta ini seharga 1 waqiyah, tapi saya minta persyaratan, saya nanti boleh menaikinya sampai ke rumah. Ya. Ternyata persyaratan si Jabir ini disetujui Rasulullah. Falamma balagtu, maka ketika saya sampai di rumah maksudnya ya, ataituhu, maka saya berikan ya, pada Rasulullah bil jamali, unta tersebut ya. Fanaqadani, dan membayar tunai Rasulullah ini kepadaku samanahu, harganya unta tersebut. Tsumma raja'tu, lalu saya ya pulang. Nah, setelah sampai di rumahnya Jabir mungkin terus masuk rumah, pulang ke rumah. Fa arsala, begitu Rasulullah juga melanjutkan perjalanan. Jadi waktu itu ketika Jabir membawa untanya ke rumah, itu Rasulullah tidak naik seunta dengan Jabir. Rasulullah naik unta sendiri, Jabir naik unta sendiri. Nah, waktu itu Rasulullah sudah ya, meninggalkan tempat, tapi Rasulullah mengutus seseorang ya. Di saat itu untanya masih ada di tangannya si Jabir. Farsala, lalu mengutus Rasulullah pada seseorang. Nah, seorang yang diutus Rasulullah itu namanya Bilal bin Rabah, sahabat Bilal ya. Dalam sarah hadis yang saya baca itu namanya sahabat Bilal. Ini sepeninggal Rasulullah mengutus sahabat Bilal untuk menemui si Jabir. Farsala, maka mengutus Rasulullah, mengutus Bilal fi asari, di belakangku, alias mengikuti si Jabir. Faqala, maka Bilal berkata, aturani makastuka li akhudha jamalaka,
Hei Jabir, ya, aturani, apakah engkau menyangka atau apakah engkau menduga, ya, nih padaku, makastu, ya, untuk meminta potongan harga atau untuk menawar kenyang lagi ya. Ya, jadi harga ini disepakati oleh Rasulullah dan Jabir. Ya. Ka kepadamu li akhudha untuk mengambil jamalaka untamu. Ya. Jadi Bilal ini ya, belum ditanya oleh Jabir, dia sudah berkata duluan kepada Jabir, Jabir, aku datang kepadamu, pasti kau menduga aku bahwa aku ini disuruh untuk menawar harga lagi atau meminta harga lagi yang lebih rendah dan mengambil unta tadi, ya, untuk saya serahkan kepada Rasulullah. Ya, ini sahabat Bilal tuh ya karena seorang wali Allah, dia bisa membaca dugaannya si Jabir. Mungkin Jabir sudah mengira bahwa Bilal yang diutus oleh Rasulullah itu mungkin wah ini datang pasti untuk meminta potongan harga dan mengambil unta yang sudah saya jual kepada Rasulullah. Tetapi ternyata dugaan Jabir salah. Bilal mengatakan begini, khud jamalaka wa darahimaka. Ambil untamu wa darahimaka dan dirhammu, alias dirham yang tadi dibayarkan oleh Rasulullah. Ternyata dugaan Jabir salah. Justru Rasulullah itu mengutus Bilal untuk menyerahkan untanya yang sebetulnya sudah dibeli oleh Rasulullah, sementara dirham yang sudah dibayarkan oleh Rasulullah juga tetap berada di tangannya si Jabir. Artinya justru Rasulullah menghadiahkan kembali unta yang beliau beli kepada pemilik asalnya, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr, dan Rasulullah sama sekali tidak meminta kembali dirhamnya. Fahuwa, maka ya, semua itu ya, unta dan dirham laka menjadi milikmu. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Wa hadasyaku, dan adapun redaksi hadis ini li Muslimin, ya, dari Imam Muslim. Ya. Baik, saudara sekalian, ya, kisah ini menarik ya, menarik. Dan kandungan hadis yang ada pada kali ini memang banyak sekali kandungan hadisnya ya, maka nanti kita tidak cukup ya disampaikan hanya dengan satu pertemuan, mungkin sampai 1, 2 atau 3 pertemuan. Jadi ceritanya begini ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Jabir ibni Abdillah. Sahabat Jabir ibni Abdillah ini putranya Abdullah bin Amr. Jabir bin Abdillah bin Amr ini termasuk sahabat yang ya, banyak diperhatikan oleh Rasulullah, karena dia adalah orang atau pemuda yang sudah Islam sejak muda itu dia sudah berjuang bersama Rasulullah. Bahkan dia termasuk anak muda yang mengikuti baiat Aqabah atau janji kesetiaan kepada Rasul bersama ayahnya, yaitu Abdullah bin Amr. Lah ayahnya ini diriwayatkan ikut perang bersama Rasulullah pada perang Uhud. Ya, kita tahu ya, perang Uhud itulah perang yang sangat dramatis di mana Rasulullah mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah mengalami luka-luka yang menjadikan Rasulullah itu pingsan. Ya, sampai gigi-gigi Rasulullah ada yang tertanggal dalam perang Uhud tersebut. Dalam riwayat ya, sepeninggal
Abdullah bin Amr atau ayah dari Jabir ini, ya, Jabir ini diwasiati oleh ayahnya untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Karena menurut riwayat Abdullah bin Amr itu anaknya banyak. Anaknya 7, yang 6 perempuan. Yang laki-laki cuman Jabir bin Abdillah. Maka dia diwasiati oleh ayahnya, dialah yang bertanggung jawab atas saudara-saudaranya yang perempuan. Sementara Abdullah bin Amr ini orang miskin, tidak mewariskan harta apapun kepada Jabir kecuali hanya ya sepetak kebun kurma yang sedikit, yang kecil. Sehingga apa? Sehingga Jabir ini merawat adik-adiknya, saudara-saudaranya yang perempuan itu ya tentu dengan kesulitan dan dengan himpitan ekonomi yang cukup menjadikan dia hidup susah. Sampai Jabir ini juga punya istri yang masih susah. Sehingga apa? Diriwayatkan Jabir ini banyak hutang. Karena apa? Dia memang diwarisi oleh orang tuanya hutang yang banyak. Orang tuanya dia miskin, nggak punya apa-apa, hutangnya banyak. Sehingga dalam sebuah riwayat itu diceritakan Jabir ini akhirnya didatangi oleh orang-orang yang ingin menagih hutangnya, baik dari kalangan muslimin maupun orang-orang Yahudi. Pada zaman Rasulullah kan banyak juga orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi juga berinteraksi dengan umat Islam, ya, karena ada juga Yahudi yang dia bisa bergaul dengan umat Islam sebagai kafir dhimmi, yang juga dilindungi oleh Rasulullah sebagai warga negara Madinah. Ya. Nah, pada saat Jabir ini didatangi oleh orang-orang yang menghutangi, ya, si orang tuanya Jabir yang sekarang berlimpah hutangnya itu kepada ahli warisnya ini Jabir kebingungan, ya Allah, bagaimana ini saya nanti, ya. Akhirnya Jabir ini mengadu kepada Rasulullah untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah. Lah, diriwayatkan pada saat orang-orang datang menagih itu sudah berkumpul di rumahnya Jabir, Rasulullah datang. Kalau Rasulullah bersabda, kalau kamu mau hutangnya lunas, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kemudian Rasulullah menemui Jabir, dan Jabir diajak Rasulullah, ya, untuk menunjukkan, ya, kebun ayahnya. Jadi ayahnya Jabir masih punya kebun sedikit tadi, ya, sudah diceritakan, ya. Sudah saya sampaikan. Ada kebun kurma sedikit, sak cuil. Dan kurma pun, ya, kurma yang ada di kebun itu kurmanya ya tidak bagus lah, kecil-kecil, mungkin karena jarang dipupuk, jarang diberi mungkin, ya, obat-obatan biar subur, ya, kurmanya itu ya kecil-kecil. Tapi sungguh, ya, Rasulullah, ya, dengan mukjizat beliau, ya, begitu Jabir disuruh ngunduhi kurma tersebut, memetik kurma tersebut, kurma itu menjadi kurma yang sangat bagus dan tidak habis-habis. Ya. Sampai apa? Sampai diriwayatkan kurma yang hanya secuil tanah kebun itu, ya, bisa melunasi hutang-hutang, ya, orang yang menagih kepada Jabir. Ini salah satu kemukjizatan Rasulullah. Lah, dalam hadis ini ternyata Rasulullah juga menolong lagi kepada Jabir. Ya. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah kemudian, ya, itu, ya, menepuk unta yang payah, yang mesti sudah nggak bisa berjalan, ya. Begitu ditepuk oleh Rasulullah, unta tersebut disehat kembali, kuat kembali, tangguh kembali, yang jalannya sangat cepat, yang tidak pernah, ya, ada unta berjalan secepat itu. Ya, kesemua ini adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena Rasulullah itu ya mempunyai barokah, sahibul barokah, hakikatnya barokah milik Allah, dan Allah berikan anugerah barokah itu kepada Rasulullah, sehingga tangan Rasulullah tangan yang penuh dengan barokah sempurna ya. Begitu Rasulullah menepuk ya, unta itu menjadi berbeda keadaannya ya. Ini riwayat ya berkaitan dengan hadis ini. Nah, nanti untuk penjelasan berkaitan dengan kandungan-kandungan hukum, baik hukum akidah, hukum fikih, akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.